Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdin Kasim dengan NIM 1E12202E6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah season 4. Video kali ini kita akan menjelaskan tentang tahap pemilihan model dan evaluasi model. Pada video sebelumnya kan kita telah membuat caranya melihat data dan memvisualisasikan data. Sebelumnya kita run TML dulu. Di sini saya memakai dataset 1 PY. Nah, di sini kita akan membuat codingan untuk mengimport from clearning. Nah, ini maksudnya kenapa NXBOS-nya ini adalah untuk modelnya hanya akan mempertimbangkan satu tetangga terdekatnya untuk menentukan kelas suatu titik datanya. Nanti proses prediksinya itu nanti akan untuk setiap data yang akan kita prediksi itu model akan mencari titik data terdekatnya itu berdasarkan jaraknya atau dan memprediksi kelasnya itu berdasarkan kelas dari tetangga tersebut. Jika nanti datanya kita uji lebih dekat dengan kelas tertentu, misalnya kelas 0 daripada titik data lainnya, maka prediksi akan menjadi kelas 0. Langsung saja kita runtime. Nah, selanjutnya kita ke codingan. Di bagian first connectBox ini, import ini bagian untuk mengimport fungsi connectBox classifier dari modus connectBox yang merupakan salah satu algoritma dalam machine learning untuk melakukan klasifikasi berbasis tetangga terdekat. ConnectBox classifier and connectBox sama dengan satu ini adalah connectBox classifier itu adalah kelas untuk membuat model KNN. Parameter NXBORS 1 itu menunjukkan bahwa model akan menggunakan satu tetangga terdekat dalam memutuskan kelas atau nilai output. Artinya model akan mencari satu data terdekat dalam ruang fitur atau fitur speech untuk memutuskan prediksi. Di bagian codingan KNN Burst Classifier ini adalah kita akan membuat sebuah instance dari model KNN dengan nama KNN. Model ini dapat kita latih menggunakan data dan digunakan untuk membuat prediksi terhadap data baru. Kan cara kerjanya algoritma KNN itu pertama itu kita saat diberikan data baru, kita akan kita klasifikasikan algoritma KNN akan dia menghitung jarak antara data baru dengan semua data yang sudah dilatih. Setelah itu kita gunakan metrik jaraknya atau misalnya jarak Euclideannya untuk menentukan kedekatan antar data. Setelah itu kita menentukan kelas data baru berdasarkan
kelas dari tetangga terdekatnya tadi itu. Dalam kasus ini kan kita hanya tetangga itu satu. Berarti nanti hanya satu tetangga terdekat saja. Contohnya mungkin jika data barunya jika data baru dia memiliki fitur yang paling dekat dengan sebuah data yang sudah diklasifikasikan sebagai kelas nol, maka data baru akan diprediksi sebagai kelas nol. Langsung saja ke codingan selanjutnya. KNN. Nah, dalam codingan ini adalah kita untuk melatih model KNN dengan data training. KNN ini adalah objek model dari Kernel Cross Classifier yang telah kita buat sebelumnya dengan konfigurasi tertentu seperti jumlah tetangga terdekatnya. Nah, sedangkan fit ini adalah metode yang digunakan untuk kita melatih model. Metode ini menerima dua parameter utama, yaitu strain dan ytrain. Strain itu adalah dataset fiturnya atau inputnya untuk pelatihan. Adalah data independen variabel, biasanya berupa array atau data frame berisi nilai-nilai numerik. Ytrain itu adalah labelnya atau outputnya yang sesuai dengan data fitur dalam strain tadi. Setelah itu kita ytrain tadi itu adalah data independen variabel yang menentukan target kelasnya atau nilai yang ingin kita prediksi. Proses yang terjadi nanti akan tahap pertama itu data dalam strain dan ytrain kita simpan dalam model sebagai referensi. Setelah itu tahap keduanya, model tidak benar-benar belajar seperti algoritma mesinnya regresi atau jaringan saraf. Sebaliknya, model hanya menyimpan data untuk digunakan nanti saat kita prediksi. Dan tahap ketiganya nanti kita akan saat kita memberikan data baru untuk diprediksi, model akan menghitung jarak data baru tadi terhadap data dalam strain untuk menentukan prediksi berdasarkan ytrain. Misalkan ya strain itu misalkan strain itu kandungan alkoholnya keasaman, magnesium, flavonoid, dan lain-lain. Dan ytrain itu jenis atau kelas angkurnya, misalnya kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Nah, ini. Setelah itu kita import nanti. Fungsi untuk kita import NumPy untuk kita gunakan mengimport library NumPy dengan LSNP yang merupakan standar konvensi untuk menyebut NumPy dalam Python. NumPy itu apa? Itu adalah library Python yang digunakan untuk komputasi numerik seperti array multidimensi, operasi matematika, dan komputasi efisien. Setelah itu kita buat data baru.
Nah, di sini itu kita akan melakukan beberapa operasi yang kita menggunakan NumPy, yaitu kita membuat array baru, menambahkan kolom, dan menampilkan bentuk serta isi arraynya. Di bagian NumPy array 5,2 5,2,9, 1 dan 0,2 itu, di sini kita membuat array 2 dimensi dengan 1 baris dan 4 kolom. Di sini data yang kita masukkan adalah nilai numerik. Bentuk arraynya nanti setelah ini adalah 1,4, yaitu 1 baris dan 4 kolom. Setelah itu di baris kedua, di sini kita akan membuat array 2 dimensi dengan ukuran 1,9 berisi 9 nilai 0. Di bagian NP hashtag-nya ini adalah hashtag ini adalah fungsi untuk menggabungkan array secara horizontal atau menambahkan kolom. Di bagian array SNew ini yang awalnya berisi 4 kolom ditambah dengan array 0 berisi 9 kolom. Nanti hasilnya akan array baru nanti memiliki bentuk 1,13 atau 1 baris 13 kolom. Di bagian SNew step ini adalah nanti akan menampilkan bentuk array yang pertama, yaitu jumlah baris dan kolomnya. Dan SNew ini adalah menampilkan isi dari array hasil akhirnya. Di sini kita menambahkan kolom 0 ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan bentuk array agar sesuai dengan kebutuhan model atau dataset lainnya. Ya. Ini seperti tadi. Terus kita ke codingan selanjutnya yaitu prediction. KNN prediction format prediction targetnya, format lain dataset prediction. Di bagian codingan ini adalah untuk kita melakukan prediksi terhadap data baru yang SNew tadi menggunakan model KNN yang sudah kita latih sebelumnya. Lalu kita mencetak hasil prediksi dan nama targetnya. Bagian prediction sama dengan KNN prediksi SNew ini adalah KNN prediction SNew itu kita menggunakan model KNN Snowbirds untuk memprediksi kelas dari data baru. SNew itu kan fiturnya yang telah kita sesuaikan tadi ukurannya, yaitu 13 kolom. Dan di bagian print prediction itu adalah nanti dia akan menampilkan hasil prediksi berupa angka yang dihasilkan oleh model. Di bagian prediction target names when dataset target name itu adalah array yang berisi nama-nama kelas dalam dataset wine. Nanti bagian prediksinya itu misalnya 0 digunakan sebagai indeks untuk mengambil nama kelas yang sesuai. Jika hasil prediksi adalah 0, maka nama kelas yang ditampilkan adalah kelas 0. Kita langsung saja lihat outputnya. Nah, berarti prediksinya 1, berarti prediksi target name itu adalah 1. Berarti kalau kelas 1 nanti dia berarti dia when kelasnya kelas B. Kalau misalkan dia muncul prediksinya itu 0, nanti target names-nya itu kelasnya kelas 0. Berarti nanti dia kelasnya itu when kelasnya itu when kelas A. Lanjut di codingan berikutnya.
Nah, di codingan ini kita akan melakukan prediksi terhadap data uji. Kita menggunakan model Kenner's Networks yang telah kita latih tadi. Hasil prediksinya akan ditampilkan sebagai array berisi kelas-kelas yang diprediksi untuk setiap sampel di dalam datanya. Di bagian prediksi yes test itu adalah yes test itu adalah data uji yang bersifat fitur-fitur dari sampel yang ingin kita prediksi. Biasanya data ini itu dipisahkan dari dataset utama sebelum memproses pelatihan untuk menguji performa model. Model KNN memprediksi kelas untuk setiap sampel di X-test-nya itu berdasarkan data pelatihan atau strain. Nanti hasilnya ini adalah array prediksi itu yang berisi label prediksi atau angka kelas misalnya itu 0, 1, dan 2 untuk setiap sampel di X-test. Bagian baris kedua, print test prediction itu, prediction format prediksi itu, dia akan menampilkan array hasil prediksi prediksi yaitu kelas-kelas yang diprediksi oleh model untuk semua sampel data ujinya. Misalnya outputnya nanti test set prediction-nya itu 0121022100. Nanti setiap angkanya dalam array tadi kita akan mewakili prediksi model untuk sampel tertentu. Misalnya 0 sampel diprediksi tadi itu termasuk kelas 0, 1 sampel diprediksi kalau 1 itu nanti dia akan sampelnya itu diprediksi termasuk kelas 1 dan 2 itu sampel diprediksi termasuk kelas 2. Coba kita lihat outputnya. Ini outputnya ini angka-angka yang ini akan sesuai dengan kelas target dalam dataset, misalnya itu kelas yang tertentu. Ini nanti kita akan hasilnya ini nanti kita akan bandingkan dengan label sebenarnya atau y-test-nya untuk mengevaluasi akurasi model. Lanjut di codingan sebelumnya. Ini codingan selanjutnya. Di codingan ini nanti kita akan gunakan menghitung akurasi model pada data uji atau X-test. Dengan membandingkan prediksi modelnya prediksi dengan label sebenarnya itu y-test. Nanti akurasinya akan diukur sebagai proporsi jumlah prediksi yang benar terhadap total jumlah sampelnya. Di bagian NP-min pred sama dengan y-test itu kita akan melakukan perbandingan elemen per elemen antara array hasil prediksi model dan label sebenarnya. Nanti hasilnya akan adalah array boolean yang berisi true jika prediksi benar dan false jika salah.
Sedangkan NP-min itu adalah fungsi NP-min itu menghitung rata-rata dari area boolean hasil perbandingan. Dalam konteks ini, true dihitung sebagai 1 dan false dihitung sebagai 0. Bagian print test score itu kita akan menampilkan nilai akurasi dalam format desimal dengan 2 angka di belakang koma. Ini bagian 2F. Di sini kita jelaskan bahwa akurasi tadi mengukur seberapa sering model membuat prediksi yang benar dibandingkan dengan label sebenarnya pada data uji. Kita tampilkan. Sini akurasi skornya itu 0,76 ya. Berarti model dia memiliki akurasi sebesar 76% pada data uji. Nah, di sini itu kita akan tampilkan akurasi dalam format desimal dengan 2 angka di belakang koma ini 0,76. Sini kita akan akurasi tadi itu akan adalah salah satu metrik evaluasi dasar, tetapi dapat dilengkapi dengan metrik lain jika datasetnya kita memiliki ketidakseimbangan kelas atau kebutuhan khusus. Kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, pada codingan ini kita akan menghitung dan menampilkan akurasi model pada data uji dengan cara yang lebih langsung menggunakan metode score dari objek Nearest Neighbors. Bagian KNN score X test Y test itu adalah fungsi skor ini pada objek ini adalah model KNN secara otomatis menghitung akurasi model pada data uji. Di balik layar skor, kita melakukan hal yang sama seperti perintah yang sebelumnya, yaitu np-min diapret sama dengan y-test. Di sini model akan memprediksi kelas untuk setiap sampel di data uji dan akan membandingkan dengan label sebenarnya y-test dan menghitung rata-rata dari hasil perbandingan tadi. Ya, misalnya jika nanti data ujinya kita memiliki 10 sampel dan modelnya itu dia memprediksi dengan benar 8 dari 10 sampel tadi, maka akurasinya adalah 8 banding 10, berarti akurasi itu 80%. Bagian print test set score ini adalah kita akan menampilkan nilai akurasi dengan format desimal 2 angka di belakang koma. Kenapa kita memakai skor ini? Karena skor itu dia menghitung akurasi modelnya itu yang merupakan proporsi prediksi benar dibandingkan total sampel pada data ujinya. Keuntungan kita menggunakan skor ini adalah metode ini lebih sederhana dibandingkan kita menghitung akurasi secara manual, misalnya tadi ya seperti sebelumnya. Langsung saja kita lihat outputnya. Di sini sama ya, akurasinya itu 76% juga deh, seperti sebelumnya. Langsung saja kita ke
codingan selanjutnya ke strain. Yes. Tes sama dengan testing speed line dataset data line dataset target and stage. KNN sampai sebelum and it strength bring and score as request. Nah, pada codingan ini kita akan melatih dan mengevaluasi model Canary Networks pada one dataset. Kita menggunakan train test split untuk membagi data menjadi data pelatihan dan data uji. Di bagian split datanya itu, di sini kita akan membagi dataset nanti kan menjadi data pelatihan dan data uji. Nah, bagian when dataset data itu adalah fitur atau atribut dalam dataset berupa matriks numerik untuk deskripsi wine. When dataset target ini adalah untuk label kelas dari dataset kategori wine seperti kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Dan random state sama dengan 100 itu adalah untuk sheet untuk pembagian data yang konsisten. Misalnya hasil pembagian itu tetap sama setiap kali kita jalankan. Dan hasil pembagian itu adalah ada strain data fitur untuk melatih model, X-test untuk data fitur untuk menguji model, Y-train label target untuk data pelatihan, Y-test label target untuk data uji. Bagian KNN sama dengan K-network classifier ini adalah kita menginisialisasikan model. Di sini kita akan membuat model KNN dengan parameter N-network sama dengan 1. Maka model menggunakan satu tetangga terdekat untuk memprediksi kelas sampel barunya. Nah, di sini model ini didasarkan pada jarak terdekat di ruang fitur. Nah, di bagian KNN, fit, strain, Y-train ini kita akan melatih model.
Fit itu adalah untuk melatih model menggunakan data pelatihan S-train dan labelnya Y-train. Model ini akan mengingat data pelatihan tadi untuk digunakan dalam proses prediksi. Nah, sedangkan pretest score format KNN score itu ada untuk kita mengevaluasi modal. KNN score YTS itu adalah untuk menghitung akurasi model pada data uji. Akurasi akan dihitung sebagai proporsi jumlah prediksi yang benar terhadap jumlah sampel uji. Model menggunakan data uji untuk memprediksi kelas, lalu dia akan membandingkan dengan label sebenarnya. Langsung saja kita lihat. Nah, di bagian sini berarti akurasinya itu berarti model ini itu dia memiliki akurasi 80% pada data uji. Coba kita ubah di bagian ini ya. Parameter NXGOS-nya ini kita ganti menjadi 3. Kenapa kita ganti? Karena kalau KNN Explore tetangga satu itu dia kekurangannya itu dia rentan terhadap noise atau outliers dalam data karena hanya mengandalkan satu tetangga saja. Jika tetangga terdekatnya memiliki label yang berbeda, maka prediksinya bisa sangat salah. Nah, sedangkan kalau KNN Explore 3 ini dia akan dia mencari 3 titik data terdekat dan melakukan pemungutan suara untuk menentukan kelas yang paling banyak muncul di antara 3 tetangga terdekat tadi, dia akan dipilih sebagai prediksinya. Misalnya, jika 2 dari 3 tetangga terdekat memiliki kelas 0 dan 1, tetangga memiliki kelas 1, maka model akan memprediksi kelas 0. Kelebihan dari Canon Explore sama dengan 3 ini, dia akan lebih stabil dibandingkan dengan Explore tetangga terdekat satu tadi. Karena dia melibatkan lebih banyak tetangga dalam proses prediksinya. Dan dia mengurangi pengaruh noise atau outlier. Dan kekurangan itu bisa saja dia tiga tetangga terdekat ini dia akan lebih lambat dibandingkan dengan satu tetangga terdekat tadi karena dia akan mempertimbangkan lebih banyak tetangga. Oke, langsung saja kita lihat apa perbedaan. Kan kalau satu tetangga itu bagian data data ujinya itu dia 76%. Coba kita lihat kalau 3 tetangga. Sama prediksinya 1. Oh, berbeda, dia menurun. Dia akurasi data ujinya itu 69%. Tapi kalau untuk akurasi modelnya pada data uji itu tetap sama ya 80%.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.